Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfis Khairul Ghisoli dan sahabat saya Grandika Fatih. Pada kali kesempatan ini kami akan memaparkan satu karya tulis ilmiah yang berjudul Rumah Singgah Pasien, Solusi Tempat Tinggal Sementara bagi Pasien Rujukan dari Luar Kota, dalam kategori Syariah Healthcare Facility Improvement Project. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya proyek ini untuk memberikan inspirasi kepada seluruh sivitas hospitalia, seluruh penggiat rumah sakit syariah di Indonesia. Bagaimana kita mengangkat rumah singgah pasien sebagai solusi untuk memberikan fasilitas kepada pasien-pasien yang mendapatkan fasilitas kesehatan di luar kota. Ada banyak problem yang muncul ketika pasien-pasien itu dirujuk dari kampungnya, dari desanya untuk mendapatkan akses yang lebih. Dia dirujuk ke kota. Salah satunya yaitu di rumah sakit kami, di Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kita melihat banyaknya pasien-pasien rujukan dari luar kota yang datang ke rumah sakit kami memunculkan beberapa masalah. Paling pokok yaitu adalah tempat tinggal. Karena tentu kiranya ketika mereka tidak selesai berobat di satu hari, maka dia harus mencari tempat tinggal agar dia tidak terlalu jauh untuk melanjutkan pemeriksaannya di esok harinya. Maka dengan ini ada efek domino. Ketika mereka biayanya, pertama aksesnya sulit, yang kedua biaya yang akan timbul ketika dia menginap di penginapan umum, dia akan timbul biaya yang cukup mahal. Maka dengan demikian kami RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta bersama Majelis Pemberdayaan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ide dan gagasan. Kita membentuk atau membangun rumah singgah yang kita juluki Rumah Singgah Pasien Muhammadiyah. Di dalam rumah singgah ini kita memberikan fasilitas kepada orang-orang atau pasien-pasien yang dirujuk dari luar kota untuk dapat tinggal menempati tempat itu secara gratis maupun juga secara sukarela. Kenapa demikian? Karena kita tahu betul mereka datang jauh-jauh dari luar kota, tentu kiranya dia sudah menghabiskan banyak biaya, banyak dana, maka kami tidak akan memberatkan mereka. Betul, tentu kesehatannya sudah dijamin oleh jaminan negara, tetapi tempat tinggal mereka masih mencari lagi. Maka dengan demikian, dengan adanya rumah singgah pasien ini menjadi salah satu solusi konkret untuk menunjang pelayanan di rumah sakit kita. Apalagi apabila rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang menjadi tempat rujukan dari rumah sakit di sekitarnya atau di daerah sekitarnya. Rumah singgah pasien Muhammadiyah yang digagas oleh MPS, Majelis Pelayanan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bersama RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki dan memfasilitasi di dalam satu rumah itu yaitu adalah 4 kamar dengan jumlah 8 bed untuk pasien dan penunggu pasien atau keluarga pasien. Selain itu juga kita memiliki ruang ramah tamah atau ruang tunggu yang kita gunakan biasanya untuk keluarga pasien ataupun pasien untuk bersosialisasi. Yang ketiga adalah dapur yang insya Allah disediakan bahan pokok makanan secara gratis juga dan bisa keluarga untuk memasak ataupun dimasakkan. Selain itu ruang ibadah atau tempat ibadah, selanjutnya ada kamar mandi atau 2 kamar mandi dan juga parkir yang cukup luas. Adapun layanan dan kegiatan yang kami berikan dan kami fasilitasi untuk keluarga pasien maupun pasien di rumah singgah pasien, yang pertama adalah pendampingan psikospiritual pasien. Bagaimana kami dari penyelenggara menyediakan kerohanian-kerohanian baik dari unsur majelis maupun dari unsur kerumah sakitan untuk mendampingi pasien-pasien dan keluarga pasien di rumah singgah pasien. Bagaimana mereka kita dampingi psikologinya dan kita juga cek spiritualitasnya agar senantiasa mereka tetap terjaga, dekat atau acceptance-nya dia baik dan obedience-nya mereka pun juga baik. Yang kedua adalah
layanan 24 jam ambulan. Di tempat itu kami sediakan 2 ambulan yang standby yang bisa mengantarkan pasien-pasien dan keluarga pasien jika membutuhkan tindakan emergensi ketika dia di rumah singgah, dan akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat, terutama kita rujuk ke RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ketiga yaitu lingkungan yang islami, di mana di dalam rumah singgah pasien kita desain dan kita berikan fasilitas audio dakwah, di mana para pasien maupun keluarga pasien akan dapat mendengarkan lantunan-lantunan murotal atau Quran di waktu-waktu tertentu yang sering kita sebut dengan Quranic healing. Selanjutnya, tempat sholat atau musola kita berikan, walaupun tidak begitu luas, tetapi di sana kita sediakan. Selain itu juga kita sediakan lembar poster edukasi di tembok-tembok pasien. Di sana ada poster-poster edukasi Islami agar menunjang lingkungan yang kita sediakan menjadi lingkungan yang Islami. Selanjutnya yaitu kajian keislaman maupun kajian kesehatan. Seperti halnya tadi, menyambung di poin yang pertama tadi, kami menyediakan kerohanian maupun profesional di bidang medis untuk datang ke sana memberikan edukasi yang biasanya kita lakukan ba'da sholatul maghrib. Di situ kita mulai dengan sholat berjamaah. Selanjutnya selesai sholat berjamaah, di situ juga ada membaca Al-Quran, di situ juga ada kajian-kajian, dan yang tidak kalah penting kita adakan doa bersama untuk mensupport, dan kita berdoa untuk meminta kesembuhan terhadap pasien-pasien kita. Selain kita mendampingi secara psikospiritual, kita juga mendampingi dan memberikan layanan, yaitu adalah untuk kesehatan badan. Dengan cara apa? Kita adakan senam massal untuk pasien-pasien dan keluarga pasien yang ada di rumah singgah. Nah, tentu kiranya muncul pertanyaan, bagaimana ini pengelolaan layanan ini? Dan dari mana sumber biaya atau sumber dananya? Oke, kami adakan rumah singgah pasien ini, kita berikan fasilitas seperti ini semua, yaitu gratis untuk pasien. Akan tetapi bagi pasien-pasien yang mampu, di situ ada subsidi silang, ada infak. Bagaimana keluarga pasien maupun yang sakit ketika mau mensedekahkan, karena kita tahu salah satu cara agar sembuh dari sakit yaitu dengan sedekah. Maka kita berikan fasilitas kepada pasien maupun keluarga pasien yang ingin mensedekahkan hartanya di rumah singgah ini. Selain itu juga kita ambilkan dana dari infak pegawai RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga zakat dari dokter, yang insya Allah beberapa yang dikumpulkan itu dialokasikan untuk membiayai rumah singgah pasien ini. Dan kurang lebih setiap bulannya kita alokasikan kurang lebih 6 juta rupiah untuk pengelolaan rumah singgah ini, dengan tambahan dana dari agnia-agnia, dari sukarela-sukarela, dari para donatur-donatur di luar rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan segala fasilitas dan kegiatan yang kita berikan kepada pasien-pasien rujukan dari luar kota, alhamdulillah kami mendapatkan respon positif dari mereka. Ada beberapa yang bisa kita baca. Insya Allah dengan ini setiap rumah sakit kita, jika kita memiliki rumah singgah pasien ini, akan memberikan fasilitas yang lebih dan menjadi nilai lebih untuk pasien-pasien dapat memilih rumah sakit kita menjadi tempat ikhtiar berobat mereka. Banyak salah kami, mohon maaf. Sangat sederhana tulisan kami dan kegiatan yang kami lakukan di rumah sakit kami. Semoga dapat menginspirasi dan mencerahkan seluruh teman-teman rumah sakit syariah seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.